Alexa, open the curtain. Nyala. Alexa, turn on living room. Tidur semuanya. Hai Sobat Peta, jumpa lagi dengan saya Edward Dan saya Thalia. Dan sekarang kita berada di Komplek Habitat. Bagi yang belum tahu Komplek Habitat, lokasinya di Jalan Pasar 3 atau Tapian Nauli yang bisa diakses dari Jalan Ring Road sekitaran 1 menitan, di mana di Jalan Ring Road ini terkenal dengan seperti pusat kulinernya seperti McDonald, KFC, Starbucks, Pizza Hut, Burger King, semua ada di sana. Jadi kalau mau order seperti GoFood itu sangat dekat. Dan untuk area sini memang lagi boleh dibilang area yang cukup berkembang di Kota Medan. Dari segi investasi cukup baik. Dan saya dengar Habitat itu sudah dibangun dari sejak tahun 2017. Benar. Jadi Komplek Habitat sendiri ini sekarang sudah di tahap kedua. Jadi tahap pertama itu adalah Habitat juga namanya, dengan total unit 130-an, dibangun sejak tahun 2017 dan rata-rata sudah ada penghuninya, Pak. Dan untuk tahap kedua yaitu adalah tahap Urbana dengan total unit 120-an yang dibangun tahun lalu. Baik. Dan kalau nggak salah saya dengar tahap Urbana itu adalah satu-satunya kompleks yang menggunakan sistem seperti Smart Living. Benar. Smart Living itu seperti gimana nih? Nanti kita ke sana ya, Pak. Baik, kemudian untuk tahap Urbana ini saya dengar ada 4 tipe, di mana ada tipe 72, 80, 90, sampai dengan 120. Dan harganya itu semua di bawah 1 miliaran. Pasti penasaran? Penasaran. Kita akan lihat ke sana. Ayo. Nah, sekarang kita berada di rumah contoh tipe 72 di klaster Urbana di Komplek Habitat. Nah, memang komplek ini mengusung urban modern, jadi rumah yang mengusung konsep memiliki kehangatan, kenyamanan dari kegiatan hiruk-pikuk di perkotaan. Dan apabila kita melihat dari desain tampak luarnya ini ada sedikit pengaruh industrialnya. Jadi untuk dinding di depan rumahnya ini tidak dicat, memang seperti itu, memang konsepnya industrial sekali. Nah, kita masuk ke bagian depannya. Untuk luas tanah sendiri ini adalah 6 x 12 meter dan luas bangunannya 72. Di tempat saya berdiri ini muat dengan 1 mobil, dan di sebelah kanan saya mini garden. Dan rumah ini juga sudah memiliki meteran listrik dan meteran airnya. Kita masuk saja ke dalam. Nah, sebelum kita masuk, kita masukkan kode dulu ya. Hai, kita masuk. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya. Kelebihan dari konsep ini adalah rumah berasa luas, lapang, plong begitu, karena tidak memiliki sekat. Dan di sebelah kiri dan kanan saya adalah jendela. Jadi pada siang hari sangat maksimal cahaya yang masuk dan Anda tidak perlu menghidupkan lampu. Dan untuk jenisnya jendela ini sendiri adalah sudah aluminium dan kaca. Di tempat sekarang saya berdiri adalah ruang tamu sekaligus menjadi ruang keluarga. Jadi ketika Anda makan, Anda bisa makan dari sini, atau misalnya sambil nonton TV bersantai, Anda bisa di sini juga makan snack begitu ya. Dan di sebelah kanan saya ini adalah ruang makannya. Dan oh iya, untuk tipe ini sudah dilengkapi smart lighting dan smart door ya. Jadi sudah tertanam panel fibernya begitu untuk smart home-nya. Dan kita masuk ke dapurnya. Untuk dapurnya memang tergolong cukup minimalis ya. Karena rumah ini memang dikhususkan untuk Anda untuk mungkin pasutri baru atau Anda yang masih single. Kemudian memang rumah ini khusus untuk Anda yang sedang mencari kamar tidur tidak di lantai satunya. Dan kita lanjut ke kamar di halaman belakang. Sebelum kita ke halaman belakang, kita lihat dulu kamar mandinya di sebelah sini. Nah, untuk kamar mandinya ini tergolong luas ya, dan ceilingnya tergolong tinggi. Jadi, saya nggak akan kena, dan Pak Edward juga nggak akan kena. Oke, mungkin kamar mandinya cukup sekian. Kita lanjut ke halaman belakang. Nah, sekarang kita berada di halaman belakangnya. Untuk di halaman belakang ini berukuran 2 meter
lebarnya dikali 6 meter dan sudah memiliki dinding yang sangat tinggi, jadi menjaga privasi Anda tentunya. Dan di halaman belakang ini juga bisa, pertama untuk Anda barbeque, kedua bisa taruh di mesin cuci di sebelah sini, kemudian untuk jemuran baju. Nah, itu sih untuk di halaman belakangnya. Kita masuk ke lantai 2-nya ya. Kita sudah berada di lantai 2-nya, dan di lantai 2 ini kita disambut oleh jendela di sebelah kiri saya yang besar dan bisa dibuka. Jadi anginnya dingin di luar. Kita kembali tutup. Nah, untuk di lantai 2 sendiri ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita masuk ke kamar mandinya. Untuk kamar mandinya ini berukuran 2 meter dan dikali 2 meter. Nggak terasa 2 meter. Ini jadi terasa luas begitu, dan ketika kita mandi tidak sempit, jadi bisa leluasa. Dan ini sudah dilengkapi WC duduk dan sudah wastafel, jadi bisa bersolek di sini. Nah, kita lanjut ke kamar tidur anak-anak atau kamar tamunya ya. Untuk di kamar tidur ini, untuk anak-anak atau untuk tamu memiliki ukuran 3 meter kali 3 meter. Dan tidak lupa jendela yang dengan aksen industrial atau urban ini. Kita lanjut ke kamar sebelahnya ya. Nah, ini adalah master bedroomnya. Sebenarnya untuk master bedroomnya bisa di sini, diletakkan sini atau sebelah karena ukurannya yang sama. Dan sudah modelnya juga sama, jendela, posisi jendelanya. Mungkin cukup sekian dari rumah contoh di tipe 72 ini. Kita lanjut ke Pak Edward. Jika tadi sudah melihat tipe 72, di atas 72 ada tipe yang lebih besar lagi, yaitu tipe 90 dan tipe 80. Hanya saja untuk tipe 80 tidak ada rumah contohnya. Tepat di belakang saya adalah tipe 90. Tipe 90 ini memiliki luas tanah 6 meter kali 12 meter, di mana bangunannya 2 lantai dengan 3 kamar tidur. Dapat dilihat di bagian depannya, modelnya adalah minimalis, hampir sama dengan tipe 72, hanya di bagian depan itu ada estetika penambahan di bagian batu batanya. Dan di bagian depan ini kita mendapatkan satu mini garden, dan sebelah saya belakang ini adalah carport, bisa memuat sampai dengan 1 mobil. Dan setiap pembelian unitnya ini sudah mendapatkan kanopi di bagian atasnya. Oke. Untuk rumah ini juga sama, mengusung seperti untuk smart living dan juga smart lock-nya. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan untuk membuka pintunya dengan menggunakan HP. Biasanya anak muda kita sering lupa untuk membawa kunci pulang ke rumah. Dan tentunya kadang ketika kita pulang ke rumah, kita nggak bisa masuk ke dalam rumah. Tapi yang sering kita bawa adalah HP. Jadi misalnya kita mau membuka pintunya nih, dalam kondisi terkunci, kita bisa membukanya dengan menggunakan aplikasi. Cukup membuka, tekan untuk bagian gemboknya, dan ini akan terbuka secara otomatis. Oke, sudah terbuka. Jadi yang dimaksud dengan smart lock ini adalah selain kita bisa menggunakan kunci, kartu, HP, kita bisa menggunakan PIN. PIN ini dibagi 2 seperti master PIN dan one time PIN. One time PIN ini fungsinya adalah misalnya Anda punya pembantu rumah tangga yang tiba-tiba datang pas lagi Anda nggak di rumah, Anda bisa memberikan dia one time PIN yang hanya sekali pakai aja. Jadi pas dia sudah pulang, PIN itu tidak bisa digunakan lagi. Begitu kita masuk ke dalam rumah ini, kita pertama akan mendapati ruang tamu. Ruang tamu ini memiliki lebar sekitaran hampir 3 meteran, dengan kita bisa menaruh sofa di sini dan tentunya bersantai menonton TV di area sininya. Dan selain dengan menggunakan smart lock, rumah ini dilengkapi dengan smart living seperti Alexa, turn on the living room. Jadi dengan cukup menggunakan kita memanggil Alexa, karena ini sudah terintegrasi dengan device Alexa, kita bisa menghidupkan lampu di ruang tamu ini dengan hanya mengucapkannya aja. Jadi misalnya kalau misalkan Anda pulang rumah pas lagi malam, Anda tidak perlu mencari saklar lampu di mana lagi. Tepat di belakang ruang tamu ada 1 kamar tidur. Di bagian sojin ini tentunya bisa kita gunakan sebagai kamar tidur untuk anak-anak ataupun sebagai ruangan kerja. Dan pencahayaan didapati adalah dari bagian belakang sini yang bisa melihat ke bagian dapurnya.
Untuk kamar tidur ini tidak memiliki kamar mandi di dalamnya. Kamar mandinya ada di bagian belakang. Nanti kita akan lihat di bagian dekat dapur. Sebelum kita ke bagian dekat dapur, kita akan mendapati satu tempat ruang makan. Ruang makan ini memiliki view yang bagus karena posisi show unit ini adalah di bagian corner. Jadi kita bisa menambahkan satu jendela di sini dengan menikmati makan malam atau makan siang di sini melihat ke bagian luarnya. Oke, tepat di samping saya ini adalah ada satu sliding door, yaitu ke area dapurnya. Fungsi membuat sliding door ini terpisah antara ruang dapur dengan ruang makan, ruang tamu, supaya ketika kita masak ini asap tidak masuk ke dalam rumahnya. Dan dapur ini, area ini benar-benar seperti di cafe, karena konsep untuk di Habitat itu benar-benar minimalis. Membidik untuk pembeli adalah milenial. Jadi untuk membuat rumah itu nyaman benar adalah milenial itu suka nongkrong di kafe, dan rumah ini terutama di bagian dapur itu mirip seperti di kafe banget. Ada di bagian outdoornya, di mana di bagian outdoor ini kita bisa mendapatkan pencahayaan alami, bahkan ketika hujan tentunya akan membasahi area ini. Tapi jangan takut karena pasti ada pembuangan di area tersebut. Kemudian di sini ada tempat untuk dapurnya. Dapurnya sudah dipasang dengan bagus, dengan untuk seperti kitchen setnya semuanya untuk rumah contoh ya. Dan juga ada satu toilet yang tadi saya maksud ada di bagian belakang sini, tepat di bawah tangga. Jadi di sini toiletnya sudah ada shower, bisa untuk kloset semuanya. Oke. Kita bisa menambahkan satu bangku lagi di sini. Jadi ruang ini benar-benar terpisah dari rumah ini, bisa Anda gunakan untuk memasak ataupun bersantai sejenak. Oke. Saya rasa ini saja yang di lantai 1. Kemudian kita akan melihat ke lantai 2. Untuk di tipe 90 ini mendapati 3 kamar tidur, yang tadi 1 di bawah dan 2 di atasnya. Tepat di samping saya dan juga di bagian depan adalah master bedroomnya. Kita akan lihat ke kamar tidur yang anak. Di kamar tidur anak ini tentunya kita bisa membuat satu single bed dengan lemari ataupun meja belajar di area sini ya. Pencahayaannya bisa kita dapati dari bagian area sini yang dimana kita bisa melihat ke area tempat bersantai dapur yang tadi tersebut. Untuk kamar mandi memang di tipe 90 ini kamar mandinya semuanya berada di luar, baik maupun itu seperti master bedroomnya, kamar mandinya berada di bagian luarnya. Dan tentunya di bagian suyun ini ada satu favorit area saya adalah area untuk wastafel ini, karena area wastafel ini menghadap satu lagi, dia posisinya di corner, jadi mendapatkan cahaya tambahan di sininya. Jadi ketika kita bangun pagi, kita ingin menggosok gigi ataupun kita ingin mencuci muka, tentunya kita bisa mendapatkan cahaya matahari dari area sini. Tepat di belakang saya ini adalah ruangan outdoor space ini. Dan satu lagi, ini sangat penting karena kita ketika punya rumah tentunya kita perlu tempat untuk mencuci pakaian dan menjemur pakaian. Tentunya bukan di depan rumah karena akan merusak estetikanya. Jadi area sini bisa kita gunakan untuk mencuci pakaian, menjemur, ataupun memasang seperti kompresor AC dan tangki air bisa di bagian atasnya. Oke. Dan area sini adalah kamar mandi. Kamar mandi ini digunakan sharing untuk master bedroom dan juga kamar tidur anak. Ukurannya cukup besar karena di sini bisa memuat untuk satu kloset dan kita bisa memisahnya antara tempat kering dan tempat basahnya. Di sini kita ada satu shower dan juga tempat untuk menaruh sabun di sananya. Oke. Untuk memang show unit ini agak berbeda karena untuk penjualan dari tipe Habitat itu sebenarnya lantainya adalah keramik ukuran 60x60, dan show unit ini sudah dibuat lebih bagus banget dengan menggunakan parket kayu. Dan sekarang kita berada di master bedroomnya. Begitu sampai di master bedroomnya nih, finishingnya agak berbeda karena untuk bagian dinding saja sudah kebanyakan sih developer sudah suka memasang seperti wallpaper, tapi di Habitat ini lain, dia menggunakan dinding yang semi unfinished yang tanpa dicat, jadi membuat ini lebih minimalisnya. Oke, untuk di bagian begitu kita masuk tentunya kita tidak akan mendapatkan terlalu banyak aksesoris, namanya juga sudah agak minimalis. Di sini kita ada satu tempat tidur dengan area lemari baju di sininya. Kamar mandi ada di bagian luarnya. Pencahayaan bisa kita dapatkan dari bagian depan sini. Walaupun untuk jendelanya bukan tergolong besar banget karena mengingat ini master bedroomnya berada di depan, tapi ini benar-benar cahayanya bisa maksimal dari jendela di sininya. Oke, mungkin ini saja yang kita bahas mengenai untuk rumah tipe 90. Kita akan melihat rumah yang lebih besar lagi yaitu tipe 120.
Gimana Thalia tipe 72-nya? Cantik Pak, cocok banget buat anak muda sih Pak, atau buat pasutri baru. Tipe 90 ini juga bagus banget, dia dalamnya ada 3 kamar tidur dan dapurnya sangat seperti model-model cafe. Oke, kalau untuk tipe 80 sebelah di area sini, sebenarnya dia juga sama seperti tipe 90 di mana luasnya 6 kali 12 meter. Hanya bangunannya agak sedikit kecil aja. Baik. Oke. Sekarang kita akan melihat ke tipe yang lebih besar, yaitu tipe 120. Aku lihat Thalia kayaknya keringatan nih mau jalan ke sana. Iya. Saya tadi sudah sebelum mau ke sana saya udah hidupin AC-nya dari HP. Oh. Jadi kita udah hidupin AC-nya. Jadi bukan hanya smart lock yang ada ataupun kita hidupin living room yang tadi lampunya ataupun gordennya. Kita bisa buka AC-nya dari HP sebelum kita masuk ke dalam rumah. Oh, berarti nggak perlu di rumah ya Pak? Bener. Jadi area sana sudah dingin. Kita akan langsung lihat ke sana. Baik. Baik. Jadi sekarang saya berada di tipe 120. Tipe 120 ini adalah tipe yang paling besar untuk tahap urbana, di mana di bagian depannya dapat dilihat dia tampilannya minimalis, hanya ada satu kaca besar di bagian depan dan juga satu kaca di bagian kecil yang untuk di bagian kamar tidurnya. Di bagian depan ini juga ada satu mini garden, dan untuk carportnya ini boleh dibilang lebih luas dari tipe yang tadi 90, 72, bisa memuat satu mobil plus lagi 2 sepeda Brompton. Untuk tipe ini memiliki 3 kamar tidur juga, dan kita akan melihat langsung ke bagian dalamnya. Oh, untuk tambahan satu lagi, untuk smart lock yang tadi saya jelaskan, selain bisa menggunakan PIN, kartu, HP, ataupun juga dengan scan yang tadi itu, ada tambahan satu lagi di mana kita bisa menggunakan suara, bahkan tanpa memegang handle pintunya. Seperti, Thalia, buka pintunya. Halo Pak Edward. Hai, terima kasih. Jadi ini adalah salah satu sistem untuk di urbana. Oke, di bagian depannya kita akan menjumpai satu ruang tamu. Karena ini posisi show unit ini adalah di bagian corner, kita akan mendapatkan satu pencahayaan yang besar di sini, dengan kita bisa bersantai, menonton TV ataupun melihat ke bagian outdoor pemandangannya. Pencahayaannya benar-benar maksimal, apalagi untuk posisi di sudut bisa didapat dari bagian depan carport ataupun di bagian belakang. Sedangkan ini adalah tangga untuk naik ke atasnya, dan juga di sini untuk tipe yang 120 ini memiliki satu halaman bagian belakang lagi. Halaman ini adalah garden, ini bisa kita gunakan untuk menanam bunga ataupun berkebun untuk penghiasan di dalam rumah gitu ya. Dan satu lagi ini adalah untuk dapurnya dan meja makannya. Meja makan dan dapurnya didesain hampir seperti mirip kafe, jadi membuat penghuninya, apalagi milenial, sangat suka untuk nongkrong di kafe, jadi lebih betah di rumahnya. Dan satu kamar tidur yang tadi saya jelaskan ada di bagian bawahnya. Nah, kamar tidur ini memiliki pencahayaan dari bagian sudut kiri sana dengan jendela yang cukup kecil, nggak terlalu tergolong besar, tapi sebenarnya untuk pencahayaan di sini bisa didapatkan juga dari bagian depan pintu di sininya, dan juga warnanya dipilih untuk rumah ini sudah dicat putih, jadi membuat suasana di dalam rumah ini lebih terang. Untuk kamar mandi di dalam kamar tidur ini digunakan di bagian di belakang sana. Jadi kamar tidur itu tidak punya kamar mandi, hanya kamar mandinya ada di area sini. Kamar mandinya tepat di bawah tangga. Tentunya bisa memuat untuk satu shower dan juga ada satu kloset di bagian sudut ini. Tipe 120 ini sudah dilengkapi dengan smart system dan juga smart lock yang seperti yang tipe-tipe yang lain. Ini saja untuk di lantai satunya, akan dilanjut ke lantai 2 dengan Thalia. Nah, sekarang kita berada di lantai 2-nya. Oh iya, untuk rumah ini memiliki 2,5 lantai ya. Nah, di sebelah kanan saya adalah kamar tidurnya. Untuk kamar tidurnya sendiri di lantai 2 ini memiliki 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi, di mana satu kamar mandinya berada di master bedroomnya. Langsung kita masuk ke kamar tidurnya. Untuk kamar tidur ini terkhusus untuk kamar tidur anak atau kamar tidur tamu ya. Dan kemudian untuk ukurannya ini tergolong luas ya, sekitar 4 kali 5 meter. Dan pencahayaannya dari sini banyak sekali yang menghadap ke arah depan. Nah, untuk kamar tidurnya cukup sekian yang di sini. Kita lanjut ke kamar tidur lainnya. Nah, kita berada di ruang koridornya seperti ini. Di sebelah sini Anda bisa meletakkan sofa ataupun storage. Jadi kalau misalnya storage di kamar tidak cukup, Anda bisa meletakkan storage di sini. Kita masuk ke kamar mandinya.
Untuk kamar mandinya adalah kamar mandi terbesar di seluruh tipe. Pasti mandinya lebih nyaman, lebih enak dengan ukuran mencapai 3,5 kali 4,5 meter. Dan untuk wastafelnya ini jauh lebih besar sih. Jadi Anda untuk perempuan terutama bersolek tentunya jauh lebih nyaman. Kita lanjut ke master bedroomnya. Penasaran dengan master bedroomnya? Ini dia. Master bedroomnya sendiri ini memiliki lebar, maksud saya panjang 8 meter dari sini sampai sana. Jadi lebarnya itu mengikuti ukuran tanahnya ya. Dan kemudian untuk lebarnya sendiri ini mencapai 4,5 meter. Dan yang paling saya sukai adalah ini dia. Jadi cahayanya sangat banyak masuk ke dalam tempat ruangan ini. Dan kamar tidur ini memiliki private bathroom. Apa itu? Kita lihat. Nah, jadi kamar mandi di ruang ini tidak memiliki pintu. Jadi khusus hanya untuk penghuni di sini kamar ini. Jadi seperti pasutri. Jadi tidak ada yang boleh masuk ya. Dan yang paling saya sukai di tipe smart living di komplek ini adalah kita berasa di rumahnya Iron Man. Karena kita ada Friday, seperti kalau di sini kita ada Alexa ataupun Google Home. Jadi untuk seperti yang saya bilang tadi, panel fibernya sudah ada. Kita lanjut ke lantai atas ya, 2,5. Nah, kita berada di lantai 2,5-nya. Di 2,5 ini bisa difungsikan sebagai tempat cucian atau tempat jemuran, ataupun misalnya Anda barbekyun bisa di sini. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah void yang kita bisa melihat ke halaman belakangnya. Sekian dari rumah ini, kita masuk ke kesimpulan. Eits, sebelum closing kita ingin menginfokan bahwa sekarang Anda bisa melihat rumah tiap incinya dimanapun, kapanpun, tanpa harus ke lokasi. Sekarang Peta Media juga menyediakan jasa virtual tour loh. Link virtual tour rumah ini akan kita cantumkan di deskripsi. New normal, new media, Peta Media. Jadi kita sudah keliling melihat berbagai tipe untuk di Urbana ini. Pasti penasaran dengan harganya. Untuk tipe yang paling kecil 72, harganya mulai dari 778 juta. Untuk tipe 80, harganya mulai dari 823 juta. Untuk tipe 90, harga mulai dari 516 juta. Dan untuk tipe 120, mulai dari 1,191 miliar. Sedangkan untuk pembayaran ditawarkan dari developer ada berbagai cara, yaitu salah satunya cicilan bertahap dari developer sampai dengan 60 kali, ataupun juga bisa dengan KPR. Kondisi rumah yang ditawarkan ini dalam kondisi siap huni tanpa perabot. Yang tadi kita lihat hanyalah show unit, dimana di bagian depannya eksterior sudah oke. Untuk bagian interiornya, dimana finishingnya seperti keramik 60x60 gypsum standar, dan juga cat dinding masih cat putih. Seperti untuk smart lock sudah tersedia. Dan juga untuk smart systemnya juga sudah tersedia, hanya saja seperti lampu dan aksesoris masih belum termasuk. Untuk detail seperti e-brosur, price list nanti kita akan lampirkan di bagian deskripsi, tinggal di download aja. Lalu Halia, apa tipe favorit kamu? 120 Pak. Kenapa? Karena besar tentunya. Kemudian juga unik master bedroom ya. Bukan karena lebih mahal? Ya itu juga sih. Ada harga, ada. Boleh. Nanti tuliskan di bagian komentar tipe favorit kamu. Kami ingin tahu apa yang kalian sukai dari 4 tipe ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube channel kita. Dan apabila Anda memiliki properti yang ingin direview oleh tim Peta Rumah, silahkan hubungi kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.